Loh, partai-partai yang disebut ini secara evaluasi publik maupun pemerintahan yang saya baca kemarin ini termasuk menteri yang sukses. Yang memulai rencana atau pembicaraan soal reshuffle ini kan Pak Presiden sendiri gitu. Oleh karena itu ya apa yang disampaikan oleh Pak Jarod ini kan sebenarnya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Memang kalau udah ada rencana itu secara politik, secara kinerja ya karena Pak Jarod ini di Komisi 4 kan. Jadi tahu, Ya, memang kinerjanya nggak bagus ya, dua menteri ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Jarod kan evaluasi apa yang disampaikan atau apa yang terjadi dalam interaksi antara beliau sebagai Komisi 4 dengan mitranya, dan kebetulan ya. Mitranya kan adalah Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup. KLH. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di ujung jabatan? Itu hak presiden, memang hak presiden. Nah itu otomatis. Tapi meskipun presiden itu punya hak, dia dapat jabatan presiden itu tidak ujuk-ujuk. Jangan lupakan jasa Nasdem gitulah. Ya pokoknya kita akhir begitulah ya. Jangan lupakan jasa Nasdem gitulah. Ya pokoknya kita akhir begitulah ya. Ya, Pak Jarod itu menyarankan. Oke. Bahkan kalau menurut saya lebih elegan ya Menterinya mengundurkan diri. Menterinya yang mengundurkan Oh, diri, gitu? Anggi. Soalnya ya kan ini kan juga beberapa kali kan pada beberapa kesempatan sebelumnya ini kan Pak Gus Coy dan kawan-kawan ini kan sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan dengan keputusan untuk mendukung mengusung atau rencana mencalonkan Pak Anies itu adalah antitesa terhadap pemerintahan Jokowi. Oke, Gus Coy. Dan dengan itu kan seharusnya ya itu tadi Pak Jarod juga sampaikan dan menurut saya juga lebih gentle mundur dari kabinet. Ini malah bukan harusnya mengundurkan diri malahan tuh menteri-menterinya Nasdem. Kita punya data yang berbeda, mungkin seleranya sendiri kan, mungkin kepentingannya sendiri. Ini kan beberapa sisi, jadi perspektif lain kan juga harus dilihat. Nah, faktanya kemarin nggak ada peraturan dan perundangan yang dilanggar dengan menyebutkan antitesis dulu walaupun ditarik kembali. Cuma yang menjadi persoalan sekarang kan ada 3 hal. antitesis itu perorangan. Sudah Iya, kelar udah, itu. Pak. Sudah dipecat orangnya juga. Sudah selesai, orangnya sudah lagi. dipecat. Tapi kan ada 3 hal. Yang pertama, dalam logika keilmuan yang biasa saja, ya kan? Belum pernah terjadi di dunia jangan-jangan. Sepanjang pengetahuan saya ataupun sependek adanya kelemahan pengetahuan saya, bahwa orang berkoalisi bersama, lalu membuat perbedaan. Pada saat masih 24 bulan, kurang 17 hari, seorang presiden masih memerintah, terus bilang begini Pak Presiden, kami sama-sama dengan Anda sampai 20 Oktober 2024, tetapi sementara itu kami deklarasikan seseorang yang bernama Anies Baswedan. Itu belum pernah terjadi di dunia sepanjang pengetahuan saya ataupun sependek keterbatasan saya. Nasdem tidak pernah menyatakan antitesa, itu orang namanya Pak Zulfan. Nasdem punya pandangan dengan mengusung ini bukan untuk periode ini 2024-2000. Reshuffle kabinet besok, restorasi yang Nasdem gembar-gemborkan mulai lirih. Pilihan bercerai itu sebetulnya langkah yang paling tepat. Langkah yang paling tepat bagi kedua-duanya. Oke. Jadi Nasdem di dalam serba tanggung. Tanggungnya ke siapa? Kepada proses kampanyenya Anies Baswedan. Oke. Bagaimanapun Nasdem dalam hal ini Gus Coy menolak bahwa pernyataan antitesa itu bukanlah pernyataan Nasdem, tapi pilihan figur Anies itu adalah pilihan yang dilihat oleh publik selama ini memang antitesanya Pak Jokowi. Karena 5 tahun Anies memupuk itu selama di DKI Jakarta kan. Bagaimana Anies memupuk dirinya seolah-olah berbeda dengan Pak Jokowi. Bukan sebaliknya ya, bukan Aniesnya sebaliknya ya? gitu. Okay. Jadi pernyataan Bang Zulfan itu saya pikir adalah pernyataan mengungkap realitas itu. Oke. Meskipun sekarang ya, misalnya itu pernyataan individu bukan Nasdem gitu. Nah, yang kedua bagi Pak Jokowi sendiri ya itu yang kita sebutkan tadi kan. Ya dikeluarkan saja karena keduanya pun secara personal kelihatan sudah nggak terlalu akrab. Siapa Pak Jokowi dengan Pak Surya SP-nya? Paloh-nya, kan. Oke. Tentu dengan sangat kasat mata di antara keduanya sudah tidak terlihat lagi hubungan semesra sebelum peristiwa ini terjadi. Gitu. Jadi dengan segala pertimbangan-pertimbangan itu, saya mau mengatakan dua-duanya jauh lebih bagus memang kalau berpisah. Nasdem fokus untuk menaikkan elektabilitas
Isu reshuffle semakin ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pun diisukan akan kembali merombak kabinetnya. Isu tersebut mencuat sejak akhir Desember 2022. Ditanya terkait dengan gencarnya isu tersebut, mantan wali kota Solo tersebut pun menjawab dengan santai. Presiden Jokowi menyampaikan kemungkinan reshuffle kabinet bisa saja terjadi besok. Besok, kata Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Dumai, Riau, Kamis 5 Januari seperti yang dilansir Detik Sumut. Apakah perombakan susunan para menteri itu akan dilakukan pada Jumat besok? Presiden Jokowi tidak secara pasti memberikan jawabannya. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Kelakarnya. Turut mendampingi kunjungan Presiden Jokowi ke Pangfram Dumai, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesnek Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati. Awal pekan ini Presiden Jokowi juga sempat ditanya soal perombakan kabinet. Saat ditanya soal rencana reshuffle kabinet tersebut, Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk menunggu. Tunggu aja, ditunggu saja, kata Presiden Jokowi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dilansir dari Detik News Senin 2 Januari 2023. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri sempat menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang menyarankan dua Menteri Partai Nasdem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK dan Menteri Pertanian mundur di tengah isu reshuffle yang mencuat. Gus Coy Sapana kerapnya menilai Jarod seperti mabuk karena meminta mendesak menteri mundur yang mana reshuffle merupakan prerogatif presiden. Jarod mungkin baru minum pil apa ya, kalau seperti mabuk maksa-maksa menteri Nasdem mundur soal menteri hak prerogatif presiden, kata Gus Coy saat dihubungi Rabu 4 Januari. Gus Coy lantas menyarankan Jarod untuk meminum obat yang menyehatkan fisik sehingga tidak terkesan menyimpan dengki. Minum obat yang menyehatkan fisik, pikiran, dan hati. Hindari makan obat yang bikin hati dan pikiran kemprungsung, hasut, dengki pada tetangga, ujarnya. Sejauh ini Gus Coy menilai dua Menteri Nasdem yang disinggung oleh Jarod itu memiliki kinerja yang baik. Kapasitas pribadi keduanya, sebut dia, juga tidak kalah dengan menteri lainnya. Kinerja menteri-menteri Nasdem top semua. Kapasitas pribadinya juga nggak kalah dengan menteri-menteri lain, ujar Gus Coy. Tapi udah komit katanya, sudah komit sampai 2024 ya, komitmennya itu. Ya komit kalau sejalan. Ya, kan kalau sejalan ya komit. Di mana? Tidak sejalannya di mana? Sejalannya itu di mana? Di mana sekarang tidak sejalannya? Full. Kabinetnya prestasi. DPR-nya semua mendukung kebijakan apapun yang ditawarkan presiden didukung. Tidak. Di mana tidak sejalan? Nggak sejalannya karena sudah deklarasi sejalan nggak sejalan sendiri, itu gitu. kan tidak hanya datang dari kedua pihak. Dari satu pihak aja merasa aku nggak sejalan dengan Nasdem, ya nggak sejalan. Oke. Jadi siapa yang merasa tidak sejalan? Pak Jokowi mungkin nggak merasa sejalan lagi dengan Nasdem. Inilah kali pertama kita lihat di mana Pak Jokowi menyatakan dengan sangat cepat reshuffle dilaksanakan. Justru setelah Nasdem deklarasi terhadap Anies. Di mana ada peristiwa itu selama 13 tahun Tapi terakhir? faktanya kan reshuffle-nya belum juga, baru hanya angin berhembus aja ya. Saya mengatakan kemungkinan paling jauh itu Maret 2023, gitu loh kira-kira. Jadi bukan Januari memang, karena itu terlalu dekat dengan tahun baru 2023. Dan harus diingat, sudah 4 kali respon Pak Jokowi terhadap situasi ini. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Diberitakan sebelumnya memang Jarod kembali menyinggung dua menteri dari Nasdem. Jarod mendorong kedua menteri itu mundur dari jabatannya di tengah isu reshuffle tersebut. Jarod mulanya menyampaikan alasan kedua menteri yang bermitra dengan Komisi 4 DPR itu harus dievaluasi Presiden Joko Widodo. Dia menilai produksi pangan dalam negeri masih tidak mencukupi. Anggota Komisi 4 DPR RI tersebut lalu menyinggung keputusan Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres usungannya di 2024. Menurutnya, Nasdem akan menghargai sikap Jokowi jika betul menterinya terkena reshuffle. Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, Menteri LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya, ujarnya.
Kalau menurut hemat saya dengan sikap-sikap seperti ini, berarti Nasdem ini kan sahabat baiknya Pak Jokowi dan selalu disampaikan apapun keputusan Pak Jokowi. Partai Nasdem akan menghargai karena Pak Jokowi sahabat dari Partai Nasdem. Oleh karena itu, mari kita evaluasi bersama-sama karena di dalam proses pemerintahan seperti ini ada etika, ada moral, ujarnya. Tidak hanya di situ, Jarod juga meminta menteri-menteri Nasdem agar mengundurkan diri. Dia menduga ada ketidakcocokan mereka dengan kebijakan Jokowi. Alasan mendorong Partai Nasdem di reshuffle, 1 karena kinerjanya, 2 termasuk partainya kalau memang gentle betul sudah seperti itu. Akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri, itu lebih gentle. Ya sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi. Lanjut Jarod. Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti, wacana reshuffle itu memang kencang berembus bahwa posisi yang bakal dicopot adalah kader Partai Nasdem. Menurutnya, jika reshuffle benar terjadi, maka hal itu akan memperjelas seperti apa hubungan Nasdem dengan Jokowi. Terlebih, Nasdem sudah mengumumkan mengusung Anies Baswedan di pemilu serentak 2024. Reshuffle ini akan baik bagi Pak Jokowi dan juga Nasdem, agar keduanya bisa fokus pada pilihan politiknya masing-masing. Nasdem berselera lain memilih mendukung antitesa Pak Jokowi, ujar Rangkuti kepada kantor berita politik RMOL Senin 26 Desember. Idealnya, kata Rangkuti lagi, Nasdem memang harus berada di luar kabinet, karena sudah lebih dahulu menyatakan memilih figur tertentu, dan yang dikenal sebagai antitesa Presiden Jokowi. Itulah nalar politiknya, jangan mau diambil semua mendukung antitesa Jokowi saat yang sama berada di kabinet Pak Jokowi. Tak elok macam ini, pungkasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto juga menyinggung pihak yang mengaku mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, namun bergandengan dengan partai oposisi. Menurut dia, sikap ini menunjukkan pihak tersebut tidak disiplin mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Adapun sindiran Hasto tersebut merujuk pada Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Di sisi lain, partai yang dipimpin Surya Paloh ini sedang menjalin koalisi dengan partai oposisi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Hasto tidak sekali dua kali melontarkan sindiran kepada Partai Nasdem. Terakhir, ia menyinggung soal etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut dia, di tengah sibuknya persiapan G20 dan upaya pemulihan ekonomi, Nasdem malah menggalang kekuatan partai oposisi dan mendeklarasikan sosok capres yang dinilai antitesa dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo.